Halo orang-orang yang kalau beli HP lebih milih COD lewat Facebook daripada beli online. Balik lagi di Pongrafi Indonesia, channel tech review yang gak jarang juga bahas gadget bekas. Kali ini Mindra pengen nge-review Infinix Note 40 setelah setahun rilis. Smartphone ini pernah bikin geger dunia gadget di tahun kemarin. Harganya terjangkau serta fitur unggulan pada smartphone udah tersedia di smartphone yang dibanderol 2,8 juta pada awal perilisannya ini. Di official store Infinix, kini Infinix Note 40 dibanderol dengan harga 2,3 jutaan. Kira-kira Infinix Note 40 masih worth it nggak sih di tahun ini? Yuk kita bahas. Sebelum kita bahas lebih jauh, Mindra pengen ngingetin lagi soal spesifikasi Infinix Note 40 ini. Dirilis pada Maret 2024 lalu, Infinix Note 40 membawa layar AMOLED 6,7 inch. Prosesornya sendiri menggunakan Helio G99 Ultimate. Prosesor ini emang banyak banget dipakai smartphone mid-range di tahun kemarin ya, setahun belakang ini. Banyak banget yang pakai prosesor ini. Bukan salah satu prosesor yang paling tangguh, namun masih cukup mumpuni untuk kebutuhan harian. Sekarang MediaTek udah ngembangin lagi ke Helio G100 seperti yang ada di Infinix Hot 50. Penyimpanan yang ditawarkan Infinix Note 40 yakni 8GB RAM dan 256GB memori internal. RAM gede yang ditawarkan Infinix Note 40 masih cocok dipakai buat multitasking tanpa lag. Tentu nggak ada masalah dong ya dengan kapasitas ini. Masih bisa bersaing lah dengan smartphone di kelasnya saat ini untuk multitasking. Sedangkan baterainya yang dibawa yaitu 5000 mAh dengan fast charging 45 watt. Nah, tahun lalu Infinix Note 40 ini menjadi ramai karena udah support wireless charging 20 watt. Fitur ini kemungkinan bakal terus dikembangin pada tahun-tahun mendatang. Dengan spesifikasi singkat di atas, setelah 1 tahun, kira-kira gimana sih performa Infinix Note 40 ini? Secara umum, Infinix Note 40 masih cukup responsif untuk aktivitas sehari-hari seperti browsing, media sosial, maupun multitasking. Untuk gaming, game-game MOBA seperti Mobile Legends atau PUBG masih bisa dijalankan dengan setting medium hingga high atau settingan rata kanan. Tapi untuk game berat seperti Genshin Impact ada sedikit penurunan performa, namun tidak sampai mengganggu kenyamanan dalam bermain game. Mindra coba spill beberapa kelebihan Infinix Note 40 di tahun 2025 ini. Pertama, dari layarnya yang AMOLED. Tahu dong ya, beberapa smartphone terbaru kadang belum menggunakan layar AMOLED. Infinix Note 40 yang menggunakan layar AMOLED jelas masih nyaman dipakai hingga tahun ini. Kedua, dari baterainya yang 5000 mAh dan ini masih awet banget meski udah setahun dirilis. Buat penggunaan normal bisa tahan seharian penuh. 5000 mAh memang menjadi kapasitas minimal untuk baterai smartphone Android saat ini. Bahkan beberapa smartphone sudah dibekali baterai lebih dari 5000 mAh. Ketiga, fast charging 45 watt. Pengecasan di Infinix Note 40 tergolong cepat dengan 45 watt fast chargingnya. Cuma butuh waktu sekitar 1 jam untuk mengisi daya dari 0 hingga 100%. Tapi setelah setahun kapasitas baterai mungkin udah turun ya, sekitar 10% mungkin tergantung pemakaiannya juga. Adanya fitur wireless charging juga menambah daya tarik tersendiri. Beberapa smartphone saat ini juga masih banyak yang belum mendukung fitur ini nih, fitur wireless charging. Tapi Infinix Note 40 ini udah bisa. Terakhir, desainnya yang stylish. Meski terlihat tebal, tetapi dari segi desain body maupun kamera, Infinix Note 40 ini masih cocok misal dibawa buat nongkrong. Bodi belakangnya yang memiliki finishing matte membuatnya tampil mewah. Untuk update sistemnya sendiri, sampai saat video ini dibuat, Infinix Note 40 masih di Android 14 dan di XOS 14.0.0. Di Infinix Hot 50 yang Mindra pakai itu udah di XOS 14.5 ya. Pas Mindra cek lagi nih, belum dapat update lagi. Di sistem ini Mindra rasa ada beberapa bug. Paling kerasa banget pas buat main sosial media, itu kadang layarnya jadi hitam setengah pas lagi scrolling, khususnya di Facebook. Padahal kan itu basic banget ya. Tapi semoga nanti dapat update sistem lagi dan bisa teratasi. Ngomongin soal kamera, Infinix Note 40 dibekali 3 kamera belakang. Sensor utamanya 108 megapiksel dan hasilnya menurut Mindra masih khas smartphone Transsion.
MinGrab coba buat tag foto siang hari dengan objek dominan warna hijau. Hasilnya saturasi yang didapat menurut MinGrab agak kurang. Langit yang cerah pun terlihat seperti mendung. Tapi kalau kita nggak aktifin full sensornya, ini hasilnya justru over saturation. Jadi buat kamu yang nggak suka editing ribet, kamu bisa nonaktifin nih sensor 108 megapikselnya. Sehingga foto akan langsung diproses oleh sistem dan menghasilkan foto yang siap di-post. Tapi kalau kamu tipe yang suka edit foto, MinGrab saranin buat aktifin full sensor 108 megapikselnya. Secara resolusi, sensor 108 megapiksel juga jauh lebih besar size-nya, bedanya hampir 20 MB sendiri. Untuk foto di dalam ruangan, hasilnya juga nggak mengecewakan, masih layak lah dipakai di tahun 2025 ini. Untuk kamera depannya, Infinix Note 40 dibekali 32 megapiksel kamera depan. Hasilnya menurut MinGrab cukup memuaskan meski sudah setahun dirilis. Dengan kondisi pencahayaan yang cukup, detail pada wajah tetap terjaga dan nggak terasa ada efek beauty-nya. Dynamic range-nya bekerja cukup baik dan warna yang dihasilkan juga nggak over saturation maupun over exposure. Kamera belakangnya bisa merekam video hingga 2K 30 fps. Namun sayang, pada resolusi ini, stabilizernya itu nggak bisa diaktifin, alhasil videonya bakal guncang parah. Namun kualitas 1080p 30 fps nya nggak mengecewakan kok. Stabilizernya bisa nyala, hasilnya juga lebih stabil. Berikut MinGrab spill beberapa hasil videonya. Setelah setahun rilis, seperti ini hasil perekaman 1080 30 fps dari Infinix Note 40. Sorry ya, MinGrab agak bindeng karena emang lagi agak pilek. Hasilnya seperti ini. MinGrab jalan pakai satu tangan dan kalau dibawa lari hasilnya kayak gini, lari pelan. Dan ini bisa langsung zoom 3 kali. MinGrab coba. Ya, agak pecah ya kalau langsung zoom 3 kali. Rasa banget bedanya. Dan kita coba yang kualitas 2K nya. Nah, ini kualitas 2K 30 fps dan stabilizernya off. Kalau di 2K kita bakal coba buat jalan santai aja. Hasilnya kayak gini. Untuk dynamic range-nya, transisi antara objek bawah sama atas masih terjaga menurut MinGrab. Bagian atasnya nggak over saturation dan warna hijaunya agak gelap dikit, tapi bagus, ala hampir moody green gitu ya. Dan ini cuacanya terik banget. Nah, ini perekaman kamera depannya. Kalau ke langit kayak gini, apakah masih jelas objek utamanya? Tapi kalau ke warna hijau masih bagus ya, cuma langitnya jadi putih semua, kurang bagus. Kita coba atur fokusnya, sama aja. Kita coba buat jalan, agak mencek. Ya, seperti ini untuk hasil kamera depannya. MinGrab kurang suka jujur untuk kamera depannya. Bagaimana photographer, penilaian kalian tentang performa kamera Infinix Note 40 di tahun ini? Sebenarnya untuk harga 2 jutaan, sekarang lebih variatif opsinya. Ada Redmi Note 14 series, bahkan ada juga brand yang baru comeback nih ke Indonesia, yakni Motorola. Mereka membawa smartphone pertamanya, yakni Moto G45. Nah, tinggal mana nih yang sekiranya paling kalian butuhin? Dari MinGrab cukup sekian review kali ini. Apabila ada penjelasan yang kurang tepat, silahkan koreksi di kolom komentar dan mari berdiskusi. Agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan konten yang menarik, jangan lupa buat like video ini, share juga boleh, dan pastinya subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Buat photographer yang pengen mendukung dalam hal lain, MinGrab sematin nih link Saweria di deskripsi. Thank you udah nonton videonya sampai akhir dan sampai bertemu di video selanjutnya.